Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa LIK Umsida Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia di bulan suci yang penuh rahmat ini, saya mengajak para pemirsa untuk merenungi ilustrasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita, sebagian besar kita, merasakan sejuknya berdiam di bawah pohon di terik matahari. Semua itu terjadi karena ketika kita respirasi, CO2 yang kita hembuskan diserap oleh tanaman dan dikonversi oleh tanaman menjadi oksigen. Kelimpahan oksigen yang kita serap di bawah pohon itu menimbulkan kesejukan dan kenyamanan. Kita semua sering melihat, mendengar, dan membaca berita ketika musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana, sumber air hilang airnya, sungai kering, kerontang, aliran irigasi tidak ada air, panen gagal, dan banyak hal yang menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Sebaliknya pada musim hujan, kita sering melihat kejadian banjir di mana-mana, tanah longsor, gagal panen akibat lahan terendam air, dan banyak kejadian-kejadian yang merugikan manusia. Semua itu disebabkan adanya masalah di bagian hulu. Kita tahu di bagian hulu, maksudnya di bagian hulu sungai, itu adalah daerah-daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi oleh vegetasi dan kumpulan pohon-pohon yang sangat kompleks. Namun kenyataannya, hutan atau kumpulan pohon-pohon dan vegetasi ini seringkali rusak. Kadang kondisinya gundul, tanpa vegetasi, tanpa pohon yang memadai. Kondisi ini tentunya berakibat ketika musim kemarau, sumber air tidak bisa mengeluarkan airnya. Sebaliknya pada musim hujan, air yang turun di hulu langsung digelontorkan melalui sungai sehingga menimbulkan banjir di daerah hilir. Ilustrasi ini mencerminkan betapa pentingnya peran pohon atau tumbuh-tumbuhan atau vegetasi di bagian hulu. Ilustrasi yang pertama itu mencerminkan betapa pentingnya pohon atau vegetasi dalam mendaur ulang CO2 yang kita hasilkan dari respirasi menjadi oksigen yang kita perlukan. Ilustrasi itu mencerminkan betapa besarnya pengaruh pohon, hutan dalam hal ini bagi kehidupan manusia, dan betapa merugikannya ketika pohon-pohon ini, hutan ini rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan.
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagian besar dari kita mungkin bukanlah ahli tumbuhan, bukan pula ahli pertanian, tapi kita memiliki banyak cara untuk bisa menjaga kelestarian hutan, ikut menjaga eksistensi kumpulan pohon-pohon dan kompleks vegetasi. Karena dari kumpulan makhluk Allah yang sangat luar biasa ini, kita akan memperoleh oksigen, air, sumber energi, obat-obatan, dan bahan pangan. Seraya menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini, marilah kita implementasikan kepedulian kita pada lingkungan kita. Mulailah dari yang sederhana, misalnya merawat tumbuhan yang ada di halaman rumah kita, karena kita akan memperoleh manfaat darinya. Dengan memelihara tumbuh-tumbuhan, kita juga akan bermanfaat bagi berbagai makhluk hidup lainnya. Melalui mimbar ini, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku, para pemirsa, untuk senantiasa berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan memelihara dan mengasihi ciptaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurang tepatan dalam sitasi dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.